Maudi membelalakkan matanya. Tak percaya. Pria gay itu menciumnya. Beberapa detik dia masih tertegun. Tidak tahu harus melakukan apa. Menolak atau malah menikmatinya. Lama-kelamaan, ciuman itu menjadi candu baginya. Akhirnya ia putuskan untuk membalas ciuman itu. Cukup lama mereka saling bercumbu. Geza yang tersadar segera mendorong bahu Maudi pelan. Melihat ekspresi gadis itu, tatapan matanya nanar. Berharap sesuatu yang lebih. Maudi seketika menunduk. Tak berani menatap mata Geza yang sangat menggoda. Geza terus saja memainkan jari-jari Maudi. Seakan membujuknya. Gue udah gak tahan. Geza langsung lari ke kamarnya dan mengunci dirinya sendiri. Maudi malah terpaku. Seolah bertanya. Apa yang baru saja terjadi padanya? Apa dia ditinggalkan setelah dicium? Sialan, gimana bisa gue ngadepin dia nanti? Teriak Maudi yang saat ini sudah ada di kamarnya. Dia berencana untuk menjauhi Geza atau paling tidak jangan bertemu di dalam rumah. Kalau bisa sih di luar rumah juga tidak usah ketemu. Sedangkan di kamarnya, Geza sedang bersolo karir di dalam kamar mandinya. HP-nya sedari tadi berbunyi. Membuat Geza setengah marah mengangkatnya. Halo, ada apa? Maaf kak. Sekarang kak Geza di mana? Banyak yang nyariin ini, jawab Andra. Asisten sutradara di sana. Sebenarnya tadi Geza meninggalkan pesta mereka mendadak. Karena dia tidak ingin meniduri perempuan di sana. Geza yang baru datang langsung duduk di antara pemeran utama. Setelah menerima minuman, Geza merasa badannya aneh, panas dan di bawah sana semakin meronta-ronta minta dikeluarkan. Di tengah obrolan dengan yang lainnya, kemudian Geza pamit ke kamar mandi. Agnes terus saja memperhatikan tingkah Geza dari awal. Ketika Geza menuju ke mobilnya, tiba-tiba Agnes menarik tangannya dan hendak menciumnya. Tapi digagalkan sendiri oleh Geza. Jadi lo ya yang ngasih obat perangsang ke gue? Tegas Geza sambil menatap tajam ke Agnes. Kalau iya kenapa? Daripada kamu melepas sendirian, mending aku yang ngelepasin. Tawar Agnes yang langsung ditepis oleh Geza. Mending gue sama pes daripada sama lo. Tegasnya sekali lagi dan kemudian masuk ke dalam mobil. Asteris. Weekend begini. Memang harinya istirahat dan hanya rebahan di kamar. Begitupun yang dilakukan Maudi dan Geza. Mereka sama-sama masih tertidur pulas di kamar mereka masing. Sekarang pun mereka belum bangun. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Begitu membuk matanya, Maudi jadi teringat akan ciuman pertamanya yang dicuri oleh Geza. Gadis itu kemudian menutup wajahnya dengan selimut dan menendang-nendang ke atas. Tak lupa disertai teriakan. Tenang Maudi. Tenang, Hufet. Maudi mengatur nafasnya. Dia terlalu gugup sekarang bahkan dia tidak berani untuk keluar kamar. Begitu bangun, dia langsung mandi dan bersiap untuk pergi keluar. Karena saat ini libur, dia memutuskan untuk pergi ke rumah Nana saja. Daripada dia berada di apartemen dan bertemu dengan Geza di waktu yang bersamaan. Geza juga terbangun dari tidur panjangnya. Gile udah jam 12. Mereka pasti nungguin gue. Teriak Geza yang langsung menuju kamar mandi. Setelah siap, dia meraih HP-nya dan langsung menuju keluar. Hari ini dia masih ada pembacaan naskah. Krik-krik, mereka bertemu tepat di depan kamar masing-masing. Entah kesialan atau memang takdir mereka berdua tidak bisa bersembunyi satu sama lain. Awalnya Maudi yang tampak membuang pandangannya ke segala arah. Geza masih tak mengerti kenapa sikap Maudi begitu. Biasanya gadis itu akan langsung menyapanya atau semacamnya. Tentang tadi malam, ucap Geza yang langsung mengundang Maudi untuk melirik ke arahnya. Maaf ya Mot, tadi malam ada kecelakaan sedikit. Jadi harap maklum. Lupakan saja ya. Oke. Ucap Geza yang langsung memakai sepatunya dan keluar apartemen. Maudi masih bengong, tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Geza. Wah, astaga, gak ngangka gue dia bilang gitu. Itu ciuman pertama gue brengsek.
Teriak Maudi sambil ngereok gak jelas. Padahal Geza masih di balik pintu mengatur laju detak jantungnya yang gak karuan. Geza juga mendengar semua amukan Maudi dan segala sumpah serapah yang gadis itu ucapkan. Tapi mau bagaimana lagi? Itu memang kesalahan Geza dan pria itu bingung harus bagaimana. Ah, masa bodoh, ucapnya sambil mengacak-ngacak rambutnya dan pergi dari sana. Karena Geza tidak di rumah, Maudi memutuskan untuk membatalkan janjiannya dengan Nana. Sebagai gantinya Nana lah yang bertandang ke apartemennya. Maudi sudah tidak peduli lagi dengan Geza. Dia sangat dendam terhadap pria itu. Gue tahu sih dia gay, tapi setidaknya jangan seenaknya gitu bisa kan? Maudi masih saja uring-uringan. Padahal saat ini, dia sedang membuat sarapan untuknya dan untuk Nana yang masih dalam perjalanan. Lihat aja lo Geza, gue bakalan bikin lo tergoda sama gue. Bodoh amatlah kalau dia gay. Setelah dia menyelesaikan masakannya, Nana ternyata datang dengan banyak makanan di kedua tangannya. Banyak banget bawaannya. Ya gak apa-apa Mot, oleh-oleh buat lo kan hahaha. Sama temen lo pastinya. Mana orangnya? Tanya Nana pura-pura tidak tahu siapa teman serumah Maudi. Kerja dia. Udah jangan tanya soal dia. Sebel gue. Maudi langsung mengajak Nana sarapan. Sebenarnya bukan sarapan lagi, tapi lebih ke makan siang. Nana mencium kecurigaan tentang hubungan Maudi dan Geza. Setiap Nana menanyakan perihal teman seapartemennya, Maudi pasti membahas masalah lain. Atau bahkan hanya menjawab sekenanya saja. Sepulang dari apartemen Maudi, Nana langsung menghubungi Amanda, yang merupakan tantenya. Kita biarkan saja dulu ya Nak, palingan mereka rebutan makanan. Biasalah teman serumah tahu sendiri kan kadang cocok, kadang enggak, ucap Amanda mencoba berpikir positif dan tidak mau terlalu mencampuri dua orang yang sengaja ia dekatkan itu. Beberapa hari berlalu. Geza sangat sibuk. Begitupun Maudi. Dia baru saja mendapatkan proyek film. Jadi dia dan timnya harus mulai bekerja keras. Selama beberapa hari ini mereka juga jarang bertemu. Bahkan tidak pernah lagi makan bersama. Bukan karena sibuk saja. Mereka juga jadi sungkan. Walau sebenarnya Maudi ingin balas dendam kepada Geza. Dia ingin menggoda Geza dan kembali mencium Geza. Tentunya dengan alasan tak sengaja seperti yang Geza ucapkan ke dirinya. Malam ini mereka sama-sama pulang tak sampai larut malam. Maudi jadi berpikir, dia akan ada kesempatan untuk melancarkan aksinya menggoda Geza. Persetan dia gay atau tidak? Malah kalau gay, dia akan sangat benci dengan yang akan gue lakukan. Ucap Maudi penuh dengan tekad. Sesudah mandi, Maudi sengaja menggulung rambutnya yang basah dengan handuk kecil, sehingga menampilkan lehernya yang putih, serta memakai baju tidur satin pendek tanpa lengan. Jantungnya berdegup kencang menuju keluar kamar. Karena sebelumnya dia tidak pernah merayu pria seperti ini, dia menoleh ke arah kamar Geza yang sedikit terbuka, berharap pria itu keluar. Dan benar saja Geza menarik kenop pintu. Secepatnya dia berjalan mendahului Geza ke arah dapur. Dengan harapan semoga saja Geza melihat penampilannya yang seksi itu.